Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya terkait di postingan saya ya atau konten saya yang sebelumnya. Kemarin ada yang meminta tutorial eh, secara rinci untuk apa namanya pengguna yang baru belajar ya di SEO. Ya, jadi saya terangkan terlebih dahulu ya terkait video saya ini. Jadi beberapa serangan judul itu eh, dia udah terstruktur ya. Jadi semuanya target yang disasar itu sebuah web, maka dia akan melakukan penetrasi terus menerus ya. Jadi solusinya gimana? Jadi sebelum kalian membenahi, ini aku ada contoh ya. Jadi web-web yang baru tak buat ini. Nah ini webnya eh, tak benahi ya. Sorry, market.com. Nah, jadi sebelum kalian membenahi webnya ya, harus menginstal terlebih dahulu di situsnya atau di WordPress-nya pengaman untuk biar nggak diserang ya. Karena dia penetrasi itu biasanya setiap hari. Seperti itu teman-teman. Namanya WordFence ya. Jadi tools ini yaitu untuk keamanan firewall ya. Yang digunakan untuk scan terus eh, menolak penetrasi dari apa namanya serangan indeks atau serangan yang masuk di situs. Nah, kalau kita pakai tools ini ya, itu kita disuruh update terus untuk keamanan plugin yang expired atau butuh update ya ini. Soalnya situs-situs yang disusupi itu biasanya plugin atau platformnya itu tidak update ya. Jadi apa untuk kesalahannya di situ itu dimanfaatkan oleh hacker untuk masuk ya di sela-sela pluginnya. Terus bagaimana cara settingnya? Ya, jadi untuk yang firewallnya tadi ya diaktifkan terlebih dahulu di sini. Dan ini pluginnya gratisan ya, gratisan untuk WordPress. Nah, ini setiap hari itu pasti ada serangannya teman-teman ya. Jadi kalau situs kalian enggak apa namanya, enggak pakai ini, walaupun kalian bersihkan setiap hari juga pasti akan terus diserang ya. Karena memang dia nyerangnya nggak manual, nggak hacking gitu, nggak. Dia kan pakai tools untuk menyerang ya, kayak brute force, terus dia pakai IP yang spam gitu kan, untuk login-loginnya. Nah, ini juga bisa scan untuk apa namanya file-file yang mencurigakan ya di sini ya. Kalau teman-teman membersihkan situsnya atau webnya, terlebih dahulu aku sarankan pakai yang ini dulu ya. Jadi sebelum kalian membersihkan, diinstal dulu WordFence, kemudian di-scan nih. Nah, nanti kan ada yang ditemukan nih file-file yang mencurigakan itu ya. Nah, baru masuk di cPanel, terus dicari nih, ini plugin yang bermasalah atau filesnya atau komennya itu bagaimana itu. Terus langkah kedua kita cek di situsnya ya, apakah bersih, dari indeks yang mencurigakan ya. Kalau sudah bersih berarti memang tidak ada. Terus
Langkah ketiga itu dicek di backlinknya ya, di Ahrefs. Kalau kalian nggak pakai Ahrefs ini, kita sulit mendeteksi teman-teman. Mungkin pakai tools SEO yang lain juga bisa, tapi yang real time ini yang Ahrefs ini ya. Jadi kita bisa memantau ya eh, perkembangan trafficnya, terus indeksnya juga, terus apakah ada indeks yang mencurigakan, terus backlink yang mencurigakan ya. Kalau backlink spam-spam gini ini banyak ya. Selama dia nggak ngindekin ke judul itu aman ya teman-teman. Ya, nanti mungkin jika video ini udah publish, ada teman-teman yang mau ngirimin link domainnya ya. Jadi untuk konten selanjutnya, terus dipelajari untuk konten yang apa namanya, untuk membenahi, mungkin sesi tanya jawab juga bisa ya. Nah, tapi untuk situs saya yang ini sudah bersih ya. Terus yang terakhir saya post di video ini itu kan situs saya yang Logistik Express ini ya. Ini sekarang sudah sangat bersih situsnya, dari indeks judul, bahkan yang backlink judulnya juga sudah bersih ya. Terus nanti ada tips cara disavonya ya, disavo backlinknya di apa namanya, kolom komentar nanti tak sematkan ya cara disavo backlink spam, ada di video saya yang apa namanya, yang lainnya ya, sudah saya buatin sebenarnya. Nah kalau kita cek di sini backlinknya sudah normal ya, yang situs yang dulu pernah kena judul ini backlink walaupun spam tapi enggak ada indikasi judulnya ya, di sini aman. Terus linknya juga bukan link yang aneh-aneh. Kalau dulu itu isinya link spam semua. Ya gitu teman-teman. Nah, nanti tak sematkan juga checklist bagaimana caranya. Terus saya sudah kemarin sudah membuatin juga ya mini canvas. Kemarin saya udah membuat, nah ini ya panduan keamanan ini. Nah ini terindikasinya biasanya target utama itu di go.id sama ACID. Terus cara kerjanya bagaimana? Tak sematin di sini, mungkin teman-teman bisa baca ya. Nanti linknya tak kasih di deskripsi konten ini. Terus ada beberapa yang apa namanya, menanyakan juga ya, Mas apakah nanti balik lagi nih? Ya pasti balik lagi teman-teman. Kalau kalian nggak masang ini ya, nggak masang WordFence. Jadi sebelum kalian membenahi situsnya ya, walaupun kalian hapus terus install ulang, terus bikin lagi di server baru, pindah server baru lagi, kalau kalian nggak pakai keamanan ini ya pasti jebol lagi teman-teman. Saya yakin itu pasti jebol lagi ya. Terus hal kedua itu kalau mau ya disamarkan ya, untuk loginnya disamarkan pakai WPHD login nih pluginnya ya. Ini yang situs saya yang dulu pernah kena judul ya, terus sekarang sudah aman. Ini aku pakai dua ini ya, dua keamanan, satunya malware sama satunya WordPress ya. Ini enggak bertubrukannya, tetap aman dan gratis gitu. Nah proteksinya meliputi semua metode eh, hacking ya, baik itu XS terus injeksi, terus ada juga eh, metode-metode bot-bot yang baru ya. Jadi nggak apa namanya, tetap update terus untuk metode hackingnya. Nah seperti ini. Ini ada yang mencoba login ya, walaupun dan ini valid.
Sini juga ada mencoba login dan ini violetnya nggak bisa masuk nggak bisa masuk. Padahal ini sudah tak adminnya kan udah tak sembunyikan ya. Tapi penyerang tetap bisa melakukan pembobolan ya di sini. Tapi karena memang keamanannya berlapis di situs saya, jadi sangat aman gitu kan. Nah, ini kan ada apa namanya pembaruan. Nah, kita juga bisa men-tracking nih setiap konten yang diperbarui setiap jamnya. Terus ada yang nggak aktif nih, disuruh actionnya dihapus saja gitu. Ketika ada malware di sini pasti akan terdeteksi ya teman-teman. Nah, ini juga uptime servernya nggak pernah rusak, terus SLA-nya juga oke, tag kontennya juga oke. Jadi untuk yang malware ini lebih UI-nya lebih bagus lah ya. Tapi yang ForFence juga bagus juga untuk keamanan. Nah, semua situs saya itu terlebih dahulu tak pasang ini ya sebelum tak benahi. Jadi nanti kan di sini akan terdeteksi nih untuk dia menyerang dari mana. Setelah nanti diberikan proteksi ini, diharapkan di semua itu ya teman-teman ya, di semua domain, subdomain, bahkan yang sudah terkena judulnya juga ya. Kalau kalian melihat video saya yang sebelumnya, itu kan ada situs yang sudah terkena ya, dan terkena judul, kita pasang untuk subdomainnya. Jadi mereka buat subdomain di mana subdomain itu tidak ada isinya, tapi ada indeksnya ya. Kalau yang terakhir apa ya? Kita lihat contohnya aja. Ya. It, apa ya biasanya itu win-win lah ya. Mungkin nanti ada yang bisa itu ya. Yang tempo hari pernah ada yang kena apa ya? Judul itu apa ya namanya? Apotek apotek Pacitan atau apa ya? Itu konsultasi ke saya. apotekpacitan.com atau .id. Pokoknya dia apoteker ya. Padahal situsnya itu nggak begitu ramai trafiknya, tapi tetap kena gitu kan. Ya kenapa? Ya dia sudah di target teman-teman. Kalau kita mengarah yang di e-book ini ya, seperti ini nih. Nah, ini kan ada nama domainnya apa gitu kan. Terus apakah ada slotnya? Kalau kita coba ngetes di ini ya. Nah, ini kan ada nih yang kena ya. Nah, ini coba ini ya, PPNI. Ini kan forumnya. Nah, dia kena indeksnya kayak gini teman-teman. Slot. Jadi situsnya ada, tapi dia sudah tersusupi di bagian login ya. Tapi di situnya kena gitu kan. Di sininya masih bagus. Dia nyari subdomainnya. Jadi ini masuknya dia bikin subdomain di apa namanya di si panelnya ya. Mungkin dia sudah menguasai juga si panelnya karena sudah sangat rapi ya di sini ya. Di sini linknya juga masuk semua di situsnya di sini ya. Nih, nah, kan. Dia pakainya metode apa namanya redirect ya teman-teman. Dulu saya pernah kayak gini nih, kena kayak gini. Cuman nggak sampai situsnya kayak gini, cuman di subdomain aja. Jadi ketika orang klik itu dia ke redirect di situs situs apa namanya judulnya kayak gitu. Nah, bagaimana?
eee, pembenahannya ya kalau situs kayak gini, ya seperti video saya sebelumnya ya. Jadi yang pemilik situs ini itu harus membuat subdomain yang sama kayak gini. Otomatis yang situs di redirect ini, gitu, itu kan pasti eh, mati gitu kan. Terus yang punya situs ini langkahnya itu pertama ya pindahin server ya, terus install plugin ini, plugin Workbench, kemudian di scan itu filenya, itu malwarenya di mana ditemukan, kalau ditemukan dihapus. Terus jika dia pakai database ya, nanti di sini akan terdeteksi ya tabel-tabelnya. Kalau nggak bisa dihapus dari sini ya harusnya dari database ya, PHP admin gitu di dalamnya, kayak gitu teman-teman. Nah ini banyak juga yang tetap kena ya, walaupun apa namanya sudah dibenahi, itu memang pasti jadi target ya teman-teman. Secara logika kayak gini teman-teman, kalau kalian menemukan situs yang bagus terus udah kena gitu kan, dia pasti kan jadi target terus, kecuali kalian masang kayak gini nih tadi ya, scan untuk auto loginnya gimana, terus apakah menjamin aman, ya pasti aman teman-teman. Terus yang penting satu ya, dia nggak bisa dibobol di situsnya ya, nggak bisa dibobol di komennya kayak gitu teman-teman. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga teman-teman di sini bisa belajar bersama ya. Itu aja, mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.